Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Sulandari. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Tanjung Lago. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di LPTK Universitas Sriwijaya. Saya akan menampilkan kegiatan PPL yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu ceria, sukses, amin. Alhamdulillah, baik. Tadi di rumah sarapan? Apa udah lapar lagi ini? Udah lapar lagi. Oke. Baik, sebelumnya Bunda cek kehadiran dulu ya. Angga Alfadal, Anggun, David, Fitri Febriani, Flora, Gilang, Intan. Apa Intan? Semangat ya Intan ya. Mas Ayu, mana Mas Ayu? Gak hadir kemana? Sakit, ada suratnya? Ada tadi ya? Sekretaris sudah catat kan? Mirna, sakit juga? Ada suratnya tadi? Ya, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya, biar bisa berkumpul lagi dengan kita untuk pelajaran berikutnya. Nabil, sakit perut, sakit ya. Pihan, Pihan ini. Baik, lanjut. Randi, Ranti, Retina, Rido, tentu selalu Rido, Suci Fania. Oke, terima kasih. Jadi yang tidak hadir orang tiga, sakit semua. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Bunda akan membahas materi kita pada hari ini tentang disiplin berpakaian. Tujuannya adalah supaya siswa mengetahui, memahami tentang seragam yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, siswa juga, kamu ya maksudnya serta ini juga akan bisa mengimplementasikan, menerapkan cara berpakaian, berseragam sesuai dengan aturan sekolah. Baik, biar kelas kita menjadi lebih semangat, kita awali dulu kegiatan kita dengan ice breaking. Di sini siapa yang bersedia untuk memimpin ice breaking kita? Ya boleh Neva. Oke. Neva untuk ice breaking. Teman-teman disuruh apa ini? Oke, berdiri semuanya. Naik Neva, naik. Kalau semut itu kecil, kalau gajah besar. Jadi kalian di sini memperagakan, misalnya saya ngomong semut kecil, gajah besar. Oke, kita tes dulu ya. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Mungkin ini masih kalian sudah fokus. Ini kita balik, jadi kalau semut itu kecil, kalau gajah itu besar. Jadi dibalik tadi, kalau misalnya tadi besar itu seperti ini, besar itu jadinya seperti ini, peragakan tangannya. Paham? Paham. Kita coba. Gajah besar. Lanjut, fokus ya, fokus. Jangan ikutin yang di depan, ini pengecer ya. Pengecer, iya baik. Ayo. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, semut kecil, gajah besar, gajah besar, kecil, kecil.
materi kita, Bunda tanya dulu. Menurut kalian seragam yang sekarang kalian pakai ini ya, seragam yang kalian pakai sekarang ini udah sesuai belum dengan aturan sekolah? Sudah. Ini hari apa? Jumat. Hari Jumat. Udah tahu hari Jumat pakai seragam apa? Tahu. Ada nggak yang seragamnya nggak sesuai di hari ini? Siapa ya? Nah, ada berapa ini? Nah, ada si Ridho. Kenapa Kak? Kenapa nggak pakai seragam? Baju muslimnya masih basah, kita maklumi ya. Tapi di minggu depan jangan lagi, karena hari ini adalah khusus hari pakai baju muslim. Kalau ini Pusri, kenapa? Habis lomba, oh iya ya, habis lomba ya, ikut lomba ke luar sekolah. Terus satu lagi basah juga, oke gak apa-apa, semangat ya. Yang penting sekolah itu pakai baju, tapi yang lebih bagus sesuai dengan aturan ke sekolah. Bisa jangan diulangi lagi ya. Baik, Bunda akan mulai menjelaskan tentang disiplin berseragam di sekolah. Sebelum kita memulai materinya, terus nanti akan Bunda tampilkan, kita doa dulu. Oke, baik. Doa kita ketua kelasnya Randi, silakan. Marilah teman-teman untuk belajar harus belajar kita berdoa. Hidup kepercayaan dan agama menjadi doa mulai. Doa selesai. Iya, baik. Terima kasih Randi. Kita akan tampilkan materi kita pada hari ini. Judulnya pentingnya disiplin seragam sekolah. Ya, disiplin. Sekarang kita ambil dulu disiplin. Disiplin itu apa? Ada yang tahu disiplin itu apa? Baik, Citra, dengan bahasa Citra sendiri, disiplin itu apa, Citra? Disiplin adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Ya, perasaan taat, patuh terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat. Oke, ada lagi? Ada lagi yang berani, Ridho? Mungkin? Apa Ridho? Disiplin merupakan suatu peraturan yang harus dihargai atau dipatuhi, baik yang tertulis maupun yang tidak. Iya, suatu aturan yang harus kita patuhi, baik itu sudah tertulis ataupun belum. Ya, jadi kita lihat di depan, disiplin adalah suatu perilaku menghormati, menghargai, patuh, taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Atau juga kita artinya disiplin itu sanggup untuk menerima sanksi apabila kita melanggar suatu aturan. Oke, baik. Selanjutnya macam-macam disiplin. Baik, disiplin itu ada 5. Yang pertama adalah disiplin waktu, kedua adalah disiplin belajar, yang 3 disiplin berpakaian, 4 disiplin sikap, dan 5 disiplin ibadah. Sekarang sudah jelaskan satu-satu dulu. Baik, untuk disiplin waktu, artinya kita setiap hari itu ada kegiatan yang full ya. Iya. Jadi kalau pergi sekolah, kita jam berapa bangunnya supaya kita nggak telat? Jam berapa kita bangunnya? Ayo, jam berapa? Jam 5? Ada yang lewat dari jam 5? Kalau umat muslim jam berapa subuhnya? Jam setengah 5. Iya. Sholat subuh nggak ini? Sholat ya. Udah besar semua. Oke. Artinya disiplin waktu itu ya. Penting untuk kita semua supaya kehidupan kita teratur. Pernah dengar istilah time is money? Waktu adalah uang.
karena waktu tidak bisa kita ulang kembali. Misalkan kita melakukan misalnya telat datang ke sekolah, akhirnya sampai gerbangnya udah ditutup, lalu pas masuk ketemu sama petugas piket, akhirnya diapain? Ya, hukumannya biasanya berupa bersih-bersih. Oke. Kita pasti ada dan coba ya saya nggak terlambat. Tidak mungkin dihukum oleh guru untuk membersihkan ini, sehingga kita belajar masuk ke kelas tepat waktu. Ya, jadi pentingnya disiplin waktu itu, nak, supaya kita hidup kita tertata dengan rapi, dengan baik, kita tepat waktu, bisa melaksanakan semua kegiatan dengan baik. Paham ya? Oke, selanjutnya ada disiplin belajar. Contohnya gimana ya disiplin belajar ya? Ada yang mau bicara? Artinya saat kita menjadi siswa, kita di sekolah berkewajiban untuk belajar. Jadi belajar itu ada waktunya. Kalau di sekolah kita mulai masuk jam 7.30 sampai jam 1.20. Di sekolah nanti kita dapat oleh-oleh, biasanya berupa ilmu dan PR. Nah, kalau nggak kita kerjakan, misalnya kita dapat nih PR dari guru matematika, kalau kita sedangkan mau dikumpul besok, kalau tidak mengerjakan artinya kita tidak bisa mengumpulkan tugas. Ruginya siapa ini? Ya, rugi kita sendiri. Satu, mungkin diberi tugas tambahan oleh guru matematika, atau mungkin tidak masuk ke kelas karena tidak mengerjakan, atau mungkin disuruh ibu kami belajar tapi duduknya di depan ibu, sambil berdiri atau duduk di depan, kan yang rugi kita. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas misalnya, kita tidak akan tahu batas kemampuan kita dalam belajar, terus kita akan sulit melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kan contoh matematika nih, ngerasa nggak kalau matematika ini kalau satu kita nggak paham, untuk seterusnya tidak paham, ngerasa nggak kayak gitu? Ya, makanya kita perlu disiplin untuk belajar. Yang ketiga, disiplin berpakaian. Ini yang akan kita bahas paling dalam. Disiplin berpakaian artinya saat kita berada di sekolah, artinya kita harus berpakaian sekolah. Terus kalau pulang sekolah, apakah baju sekolah ini tetap dipakai? Tidak. Hah? Ada yang main ke tempat temannya masih pakai baju sekolah? Ada, nggak boleh lagi ya. Oke, sekarang gini, disiplin berpakaian. Kalian ini apa? Anak SMA. Kira-kira ada nggak yang sekolahnya kita di SMA ini pakai baju SD? Nggak ada. Iya. Kita harus disiplin karena kita anak SMA, jadi pakai pakaian seragam SMA. Kayak disiplin sikap sekarang. Disiplin sikap kita ibaratkan, misalkan nih ya, kita dalam satu kondisi yang mengharuskan kita untuk berada di sekolah, belajar dengan baik sampai waktu bel pulang. Tiba-tiba ada temen nih yang ngajak, kita ke ini yuk, ke warung sebelah. Di sana kita bisa ngerokok. Kan gurunya nggak ada nggak? Ada, tapi nggak di kelas ini ya. Mudah-mudahan anak kelas ini baik-baik semua, amin. Jadi saat kita dapat penawaran seperti itu, nah, kita harus bisa menentukan sikap. Tidak, ini adalah jam belajar. Oke, selanjutnya adalah disiplin ibadah. Walaupun agamanya pasti ada aturan beribadah.
Kita lanjut ke aturan berpakaian di sekolah. 1, berpakaian ke sekolah harus rapi. Selanjutnya, mengancikan baju dengan benar. Masa SMA belum bisa mengancikan baju dengan benar kecuali anak yang masih PAUD. Oke, selanjutnya adalah memasukkan kemeja ke dalam rok atau celana. Oke, orang maju. Ini harusnya dimasukkan atau dikeluarkan baju seperti ini? Di luar. Aturannya kita memang seperti itu ya, di luar. Oke, terima kasih Flora. Lanjut. Menggunakan dasi dari seragam sekolah. Terus menggunakan ikat pinggang dengan warna yang telah ditentukan sekolah. Warna apa? Warna hitam. Ada nggak masih yang pakai selain warna hitam ini? Nggak ada ya, pintar semua ya. Lanjut. Kita menggunakan sepatu berwarna hitam atau warna lain yang telah diseragamkan oleh sekolah. Siapa yang mau menyebutkan atribut dari seragam sekolah kita? Siapa? Ayo, boleh Neva lagi loh ya, Neva lagi. Ayo yang lain semangat dong. Ayo Neva, atributnya apa? Di sebelah kanan ada bendera, lambang kelas, Di bawahnya itu ada nama. terus? Di sebelah kiri itu ada lambang sekolah. Iya, Di sebelah kanan itu ada lambang Provinsi Sumatera Selatan. Di atas itu ada lambang SMK. Iya, BEM OSIS SMA, luar biasa, bagus sekali nih Pak Berbanis, luar biasa. Baik, yang lain harus bisa jawab ya. Oke, baik. Alasan kenapa kita harus memakai seragam? 1, memangkas waktu bersiap, kenapa? Yang kedua, meningkatkan fokus belajar. Selain itu nak, seragam ini menghindari dari bully. Baik, selanjutnya memberikan identitas. Eva, kalau anak SD seragamnya merah putih, ya. Terus juga seragam kita itu kan ada petrokasi ya sebelah kiri ya. Itu gunanya untuk apa nak? Iya, menunjukkan nama kita. Oke. Ini adalah jadwal seragam di sekolah SMA kita, SMA Negeri 1 Tanjung Lago. Di hari Senin dan Selasa ada baju putih abu. Itu lanjut hari Rabu dan Kamis pakai baju sekolah. Hari Jumat busana muslim yang sekarang ya, busana muslim. Lanjut hari Sabtu baju pramuka. Kamu udah hafal ya. Sekarang kita Bunda bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok 3 kelompok saja. 3 kelompok saja untuk mengerjakan beberapa soal. Gimana? Oke? Oke ya, masih semangat kan ya? Baik. Silakan anak-anak untuk membagi kelompoknya dengan teratur. Baik, 3 kelompok. Maka kelompok 2 ketuanya siapa? Fitri. Ini ketuanya Nesta. Baik. Di situ sudah Bunda tulis petunjuknya ya. Silakan kamu isi diskusi dulu. Langsung ditulis, yang tidak jelas tanyakan ke Bunda. Oke? Gimana Fitri, aman? Aman. Ya, ada yang tulis, ada yang menulis, ada yang cari-cari bahasa yang baik untuk digunakan untuk menjawab ujian. Ya, kenapa Nela? Iya, itu dibuat alasan-alasan. Beberapa alasan, jangan satu ya nak ya. Iya. Baik, selesai. Oke, siapa dulu nih yang mau maju nih untuk menjelaskan? Oke, Nepa ketua kelompok 3. Silakan Nepa. Sebelum saya
Terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Neva Asnaryani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu apa makna kedisiplinan menurut kelompok kami? Yaitu disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Yang kedua, manfaat apa yang diperoleh ketika kita bisa menerapkan perilaku disiplin di sekolah? Manfaat yang kita dapat dari disiplin yang pertama, kita menjadi lebih taat aturan. Yang kedua, kita mengetahui aturan yang benar. Yang ketiga, kita menjadi lebih baik. Yang keempat, kita juga bisa menjadi lebih rapi. Dan ketiga, pertanyaan ketiga, menurut kelompok kalian, apa yang menyebabkan siswa sering melakukan perilaku tidak disiplin berpakaian di sekolah? Yang pertama, karena sebagian siswa ada yang malas untuk menaati peraturan sekolah. Contohnya, seperti ada siswa yang mengulangkan pakaian karena dianggap risih, tidak nyaman, culun, dan dianggap tidak keren. Yang kedua, ada juga siswa yang tidak patuh terhadap disiplin pakaian karena pakaiannya basah atau kotor dan bahkan rusak atau hilang. Karena itu mereka tidak menggunakan pakaian sesuai aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Neva. Lanjut kita kelompok berapa? Itu udah duluan tuh. Saya boleh. Ya silakan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Febriani dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, makna kedisiplinan menurut kelompok kami, yaitu sikap seseorang yang mematuhi, menaati, serta melaksanakan semua ketentuan dan tata tertib yang ada dan menjauhi larangan dengan penuh kesadaran. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke kelompok 1, ketuanya ada Rido. Silakan Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perwakilan dari kelompok 1. Apa makna kedisiplinan menurut kelompok kalian? Menurut kelompok 1, kedisiplinan merupakan suatu peraturan yang harus dihargai, ditaati, dan dipatuhi, baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Contohnya, Sanderian hari ini jadwalnya memakai baju muslim. Nah, sedangkan baju muslimnya Sanderia ini basah. Karena Sanderia tidak ingin memakai baju muslim sendirian, maka ia mengajak temannya bernama Sania. Ia chat atau ia teleponlah Sania untuk bersama-sama memakai baju olahraga. Dan disitulah timbulnya ketidakdisiplinan dalam berpakaian. Selanjutnya ialah faktor males. Contohnya nih, pada hari Kamis itu kan memakai pakaian batik. Sedangkan pada hari Rabu dan Kamis. Sedangkan pada hari Kamis itu libur. Jadi karena merasa tanggung nih, hari Rabu doang sehari memakai baju batiknya. Jadi memakai baju putih abu saja. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Hebat. Ini contohnya modelnya temannya sendiri. Gak apa-apa, Sanderian. Gak apa-apa belajar pun. Oke. Baik, kalau udah maju semua kita akan mengambil kesimpulan dari yang sudah kita pelajari barusan ya. Itu sebelumnya kita kembalikan dulu kursinya seperti semula. Baik, teratur ya. Kalau kabelnya ya sayang, diangkat. Baik, udah? Oke, kita buat kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi dari awal. Siapa ini yang berani buat kesimpulan yang pertama? Siapa ya?
Citra, boleh Citra. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama yaitu tentang disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan banyak orang. Oke, terima kasih Citra. Tepuk tangan dulu. Oke, masih ada nih yang harus disimpulkan. Yang kedua, siapa yang berani? Oke, Nela. Baik. Kesimpulan yang kedua yaitu tentang disiplin berpakaian. Di SMA Negeri 1 Katulampa ini memiliki beberapa seragam sekolah, yaitu di hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian putih abu dan hari Rabu dan Kamis menggunakan pakaian batik, hari Jumat menggunakan pakaian muslim atau mengikuti PPK yang akan kita lakukan, dan hari Sabtu kita menggunakan pakaian pramuka. Ada juga kita menggunakan pakaian olahraga di jam-jam olahraga. Terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah. Oke, yang terakhir deh. Yang terakhir ini kesimpulan terakhir, siapa yang bisa? Satu lagi. Nah, Gilang ini penyanyi ya. Penyanyi SMA. Baik, kesimpulan yang ketiga yaitu tentang manfaat berpakaian sekolah. Yang pertama, membedakan tingkatan. Kedua, penilaian kedisiplinan. Ketiga, tingkatan rasa persatuan. 4, identitas sekolah. 5, menghindarkan kesenjangan sosial. 6, membentuk profesionalisme. Dan yang terakhir, memberikan rasa nyaman saat belajar. Oke, tepuk tangan lagi. Gilang kemarin lomba di mana, Gilang? Ya, di Palembang, di kota Palembang ya. Lagu apa kemarin? Lagu dangdut ya. Menang ya. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, udah ditarik kesimpulannya. Semua pembahasan kita tentang atribut disiplin berpakaian sekolah. Baik, ada yang ditanyakan nggak nih? Tidak, yakin? Baik, kalau gitu, misalkan nih ada yang masih ada unek-unek di hatinya, ya, boleh dikonsultasikan langsung dengan Bunda di ruang BK. Kita nanti konseling individu, curhat-curhatan, ya, curhat-curhatan. Baik, sebelum belajar ini kita sudahi, Bunda akan membagikan evaluasi. Ya, Bunda harap semua siswa dibantu saya untuk dibagikan isi dengan diisi semua teman-teman. Dibuat nama dan tentunya situ sudah Bunda bikin kelas 10-6. Tinggal buat nama aja. Kelompok ini udah belum? Ya. Hai, terima kasih sudah semuanya. Tunggu. Baik. Baik anak-anakku yang sangat luar biasa, hari ini kita sudahi materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas ini anak-anak bisa menerapkan di sekolah tentang seragam yang sudah Bunda jelaskan tadi ya. Jangan sampai salah lagi, menghindari kita dari hukuman biasanya ya. Kalau nggak pakai itu nanti Ibu ketangkep Bu sama guru piket. Jangan sampai ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, tetap semangat. Sebelumnya, Bunda ada yel-yel tadi. Yel-yel kita yang biasa. SMA Negeri 1 Tanjung Langkau, semangat belajar luar biasa. Terima kasih atas semua perhatiannya ke Bunda. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi ke minggu depan ya, insya Allah minggu depan di materi selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia bisa mengikuti seluruh aktivitas kalian sehari-hari dengan baik ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, terima kasih.